Dengan desain yang relatif main aman, Honda justru datang membawa sesuatu yang, ya kalau dilihat sekilas, seperti motor bebek yang habis ikut kelas fitness. Dibilang motor bebek, tapi motor ini sedikit terlihat berotot. Dan dibilang motor sport, juga motor ini masih tergolong kategori motor bebek. Bingung kan? Motor ini dicap sebagai motor aneh pada zamannya. Ya, ini adalah Honda CS1. Dimana secara desain Honda memang benar-benar berani menyajikan sesuatu yang di luar kebiasaan. Dimana pada saat itu desain motor bebek ya gitu-gitu aja. Tetapi Honda hadir dengan sesuatu yang baru. Meskipun sesuatu yang baru memang terkadang sulit diterima. Dan benar-benar terbukti. Hasilnya adalah penjualannya sangat-sangat jeblok. Padahal motor ini punya spesifikasi yang cukup menarik. Dan buat teman-teman Gen Z yang mungkin belum tahu tentang motor ini, di sini gue sudah menyiapkan sebuah video untuk kita semua. Barangkali bisa jadi bahan obrolan. Simak video yang satu ini. Kalau kita bicara soal motor Honda yang punya desain unik, bahkan bisa dibilang nekat untuk ukuran zamannya, nama Honda CS1 pasti layak masuk daftar. Motor ini punya tampang yang berbeda sendiri. Saat motor bebek pada masanya masih tampil dengan desain yang relatif main aman, Honda justru datang membawa sesuatu yang, ya kalau dilihat sekilas, seperti motor bebek yang habis ikut kelas fitness. Dibilang motor bebek, tapi motor ini sedikit terlihat berotot. Dan dibilang motor sport, juga motor ini masih tergolong kategori motor bebek. Bingung kan? Honda CS1 memang menjadi salah satu motor yang sampai sekarang masih sering dibicarakan. Bukan karena angka penjualannya yang fantastis, melainkan justru karena motor ini dianggap sebagai salah satu produk Honda yang kurang berhasil di pasar Indonesia. Buat Gen Z yang belum tahu, Honda CS1 pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2008 oleh Astra Honda Motor. Kehadirannya cukup mengejutkan karena desainnya benar-benar berbeda dari motor bebek Honda yang sudah lebih dulu dikenal masyarakat. Pada masa itu, pasar motor Indonesia didominasi oleh motor bebek konvensional yang mulai diramaikan oleh motor sport. Nah, kalau Honda CS1 ini berada di tengah-tengah antara motor bebek dan juga motor sport. Secara konsep, motor ini masih menggunakan konstruksi underbone atau rangka motor bebek. Namun tampilannya jauh lebih agresif. Bagian depannya dibuat terlihat tajam, bodinya terlihat berotot, tangkinya berada di bagian tengah. Dan posisi berkendaranya juga terasa lebih sporty dibandingkan dengan motor bebek konvensional pada zamannya. Honda sepertinya ingin menciptakan kategori baru, motor bebek dengan rasa motor sport. Yang jadi masalahnya, pasar kadang tidak terlalu suka sesuatu yang terlalu sulit untuk dijelaskan. Kalau saat itu ada calon pembeli bertanya, ini motor bebek atau motor sport? Jawabannya mungkin ya bisa jadi keduanya. Dan calon pembelinya langsung menjawab, kalau begitu saya pikir-pikir dulu, nanti saya balik lagi. Meskipun kurang sukses secara penjualan, sebenarnya Honda CS1 bukan motor sembarangan dari sisi teknologi. Bayangin aja, motor ini dibekali dengan mesin 4 langkah 1 silinder SOHC berpendingin cairan dengan kapasitas sekitar 124,7 cc. Untuk ukuran motor bebek pada masanya, penggunaan sistem pendingin cairan menjadi salah satu nilai jual yang cukup menarik. Mesin dari Honda CS1 juga menggunakan transmisi manual 5 percepatan yang membuat karakter berkendaranya terasa lebih sporty. Tenaga yang dihasilkan berada di kisaran 12 horsepower dengan torsi sekitar 10 Nm tergantung versi dan juga metode pengukuran yang digunakan. Angka tersebut cukup kompetitif loh pada zamannya. Bahkan dibandingkan dengan motor bebek biasa, Honda CS1 menawarkan sensasi berkendara yang lebih bertenaga dan juga lebih tinggi putaran mesinnya. Selain itu, Honda CS1 juga memiliki ukuran roda yang berbeda dari kebanyakan motor bebek konvensional. Dengan penggunaan roda berdiameter 17 inci, tampilannya semakin mendekati motor sport. Jadi secara spesifikasi, sebenarnya Honda CS1 cukup menarik. Mesin berpendingin cairan, transmisi 5 percepatan, desain yang sporty dan juga roda 17 inci. Di atas kertas, semuanya terlihat sangat menjanjikan. Bahkan pada acara peluncurannya, Honda juga mengadakan acara di televisi dan cukup meriah pada saat itu. Tapi seperti pepatah otomotif yang tidak pernah tertulis di buku pelajaran, motor bagus belum tentu motor yang laris, ya nggak sih? Lantas kenapa ya kira-kira motor ini bisa gagal di pasaran? Alasan pertama bisa jadi adalah desainnya yang terlalu futuristik untuk pasar saat itu. Desain Honda CS1 memang unik, tetapi justru keunikan tersebut menjadi pedang bermata dua. Ada yang menganggap tampilannya keren dan berbeda, tetapi tidak sedikit juga yang merasa desainnya aneh.
terutama pada bagian depan dan juga bodi tengahnya yang terlihat besar. Pada saat itu, konsumen Indonesia cenderung lebih mudah menerima motor dengan desain yang sudah familiar. Sementara Honda CS1 hadir dengan bentuk yang benar-benar keluar dari kebiasaan. Ibaratnya ketika semua orang masih nyaman menggunakan ponsel dengan tombol, tiba-tiba ada yang datang membawa smartphone dari masa depan. Dan tentunya orang-orang akan bertanya bagaimana cara menggunakannya. Namun yang cukup bikin heboh belakangan ini, kabarnya Honda CS1 saat ini untuk unit yang masih terlihat baru atau sudah direstorasi, memiliki harga yang cukup lumayan mahal. Apalagi motor ini secara populasinya juga sangat sedikit, karena ya penjualannya memang rendah. Kalian punya kenangan apa tentang motor yang satu ini? Tulis aja di kolom komentar. Kurang lebih kayak gitu teman-teman pembahasan gua mengenai Honda CS1, sebuah motor legendaris yang juga mungkin masih banyak dicari orang sampai saat ini karena merupakan rare item dari Honda teman-teman. Dan kalau teman-teman berminat, barangkali teman-teman bisa cek beberapa nama akun Instagram yang gua taruh di kolom komentar, dimana gue juga mendapatkan beberapa video dan juga foto dari akun tersebut yang terlihat menjualnya di akun Instagram mereka teman-teman. Tapi sekali lagi gue tidak terafiliasi dengan mereka ya. Buat teman-teman yang baru nemu channel ini, jangan lupa untuk subscribe, karena dengan subscribe, gue akan terus ada di YouTube. Sampai jumpa lagi di kesempatan video-video berikutnya. Bye!